Shalom, shalom, shalom. Salam saudaraku yang dikasih Tuhan. Jumpa lagi bersama dengan saya, Pendeta Nono Robiarto dari Kota Purwokerto, Kota Mendoan. Shalom, shalom. Shalom Bu Yuli. Apa kabar malam hari ini? Shalom Mbak Tri, apa kabarnya? Sehat-sehat Mbak Tri yang ada di Bandung.
Shalom semuanya. Malam hari ini kita percaya bahwa Tuhan tetap baik. Amin. Shalom Pak Victor. Sudah pulang atau belum nih Pak Victor? Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita tetap percaya bahwa Tuhan itu adalah segala-galanya dalam kehidupan kita. Karena Tuhan ada bagian kita, orang-orang yang tetap percaya kepada Tuhan, orang yang mencari Tuhan, orang yang tetap setia kepada Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan, bahwa Dialah segalanya bagi kehidupan kita. Puji Tuhan Pak Victor, sudah pulang, sudah sehat? Atau masih flu? Kiranya malam hari ini Tuhan menjamah kelemahan tubuh sehingga dapat sehat pulih sedia kala dapat bekerja dengan luar biasa. Sekali lagi, Dialah segalanya. Dialah segalanya.
juga salam untuk Pak Musi. Salam untuk Bu Anggra. Mungkin Bapak Ibu dan Saudara baru mendengar ya gubahan lagu Dialah Segalanya. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Haleluya, haleluya. Ya, selamat malam untuk Pak Anggra, lagu favoritnya untuk Pak Musi. Haleluya. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Malam hari ini kita mau sama-sama belajar untuk kebenaran firman Tuhan dan kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat malam hari ini. Kami bersyukur buat hari ini. Oh, masih memberikan kami kesehatan, masih memberikan kami sukacita, masih memberikan kami damai sejahtera. Bersyukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kiranya malam hari ini kami mau belajar firman-Mu. Biar Tuhan menolong kami dapat mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu menuntun kehidupan kami semua. Dan kami percaya Engkau sanggup menolong dan mengubahkan kehidupan kami. Dalam berkat nama Yesus, berkati setiap kami yang sama-sama mencari kebenaran daripada firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali. Saat ini saya sendirian, ya. Istri saya masih belum keluar, suaranya masih setengah suara, masih serak-serak, saudara. Dan saya juga tidak bisa bertahan untuk main gitar lama-lama karena ada luka di jempol saya. Terasa nyeri. Tapi dengan sekuat tenaga menahan rasa nyeri, menahan rasa sakit, ya. Tetap mau memberikan pujian, penyembahan, mazmur kepada Tuhan. Dan hari ini saya mau mengajak saudara melanjutkan untuk seri pembahasan tentang penguasaan diri, ya, sehingga kita dapat memahami bagaimana kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita sudah masuk di bulan Desember, ya. Kita sudah menyongsong Natal. Ada suasana Natal, ada yang sudah merayakan Natal di beberapa tempat, ada yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyambut Natal, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi saya percaya, saudaraku, bahwa kita semua mempersiapkan diri, mempersiapkan hidup kita untuk menerima Tuhan itu hidup, hadir dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar celebration, bukan hanya sekedar perayaan, tapi Natal yang sesungguhnya adalah Yesus hidup dalam kehidupan kita. Yesus mampu mengubah kehidupan rohani kita, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, orang yang menerima
menyambut kedatangan Tuhan, dia mempersiapkan diri dengan salah satunya dapat menguasai dirinya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, apa saja yang dapat kita pahami malam hari ini, yang dapat kita kuasai, yaitu bagaimana seseorang itu menguasai pikirannya. Kalau minggu yang lalu, apa yang perlu kita kuasai? Kita menguasai perasaan, kita menguasai mata kita. Ya. Hari ini saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan, untuk memperbincangkan tentang menguasai pikiran, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya membaca untuk saudara Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Saudara simak baik-baik, saya akan membacakan untuk saudara. Bahwa Filipi pasal yang keempat ya, ayat yang ke-8. Oke. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, firman Tuhan hari ini, apa yang perlu kita pikirkan? Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Jadi itu dipikirkan, kita pikirkan supaya pikiran kita diisi oleh hal-hal yang benar, hal-hal yang mulia, hal-hal yang adil, hal-hal yang suci, hal-hal yang manis, dan hal-hal yang sedap didengar. Itu yang Alkitab katakan tentang apa yang harus kita pikirkan. Jangan melampaui apa yang menjadi beban pikiran kita, sehingga kita bisa stres, kita bisa depresi, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Karena apa? Melampaui akal pikiran kita. Jadi yang dapat kita tangkap dalam akal pikiran kita adalah hal yang benar, hal yang mulia, hal yang suci, hal yang sedap didengar, dan hal yang baik, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita tidak mungkin menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan tanpa mengendalikan pikiran kita. Ya. Karena kemenangan atau kekalahan setiap pertempuran di dalam kehidupan rohani kita juga dipengaruhi oleh apa yang kita pikirkan. Jadi pikiran kita menentukan kemenangan, pikiran kita menentukan masa depan, pikiran kita menentukan jalan hidup kita, saudaraku. Ya, pikiran-pikiran kita dapat membangkitkan kembali sifat manusia lama atau dapat menunjang pertumbuhan manusia baru kita. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus itu adalah manusia baru. Itu adalah orang-orang yang telah diciptakan menjadi baru. Orang-orang yang diubahkan hidupnya oleh karena mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sehingga kalau pikirannya diubahkan menjadi pikiran Kristus, saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka jalan hidupnya akan menjadi jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang mulia, jalan yang baik, saudaraku. Tapi kalau ketika dia berbicara tentang percaya Tuhan, tapi dia masih mengenakan manusia lamanya, Tuhan Yesus bisa berkata, engkau menyebut aku Tuhan, Tuhan, tapi aku tidak mengenalmu. Ya kan? Siapakah engkau? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sementara Alkitab berkata, orang-orang atau orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang menjauhi kejahatan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, orang yang sudah percaya kepada Yesus, tidak mungkin merancangkan dalam pikirannya itu kejahatan kepada orang lain. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mengajak semua orang percaya untuk menguasai pikiran kita dengan memikirkan perkara-perkara yang berkenan kepada Tuhan. Ada beberapa macam pikiran yang harus dikendalikan, ya. Ada beberapa hal macam pikiran yang harus dikendalikan. Yang pertama adalah pikiran jahat.
Saudaraku yang dikasih Tuhan, pikiran kita itu ada dua kubu. Yang pertama adalah akan muncul pikiran jahat. Yang kedua adalah akan muncul pikiran baik, pikiran benar, pikiran tulus, pikiran yang suci, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi ketika seseorang percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan meninggalkan pikiran yang lama, manusia lamanya, pikiran yang tidak benar atau pikiran yang jahat. Dia beralih kepada pikiran yang baru, yaitu pikiran yang selaras dengan firman Tuhan yang kita renungkan dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Shalom Pak Daniel Wahyoto, selamat berjumpa kembali. Sudah lama tidak kelihatan. Apakah sehat-sehat saja Pak Daniel? Ya, saya berdoa kiranya Pak Daniel Wahyoto mengalami pemulihan dalam kesehatan matanya, ya, mengalami anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan demi kemurahan Tuhan dalam segala sisi bidang kehidupan dan pelayanan, terutama keluarga diberkati oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada orang yang pikirannya selalu ingin mengusik orang lain. Itu pikiran jahat. Ketika dipelihara, ya, maka pikirannya selalu ingin mengusik orang lain, ya. Dia tidak tahan untuk menahan pikirannya dan mengeluarkan dalam perkataannya untuk mengusik orang lain. Artinya dia punya niat jahat terhadap orang lain, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, baginya hal itu adalah bercanda, tetapi bagi orang yang dikerjai hal itu dapat menyakiti perasaannya. Jadi pikiran jahat itu kadang-kadang muncul dalam pikiran kita. Sementara Alkitab mengatakan dalam Roma 12 ayat yang kedua, bahwa orang yang percaya kepada Tuhan itu pikirannya mengalami pembaharuan. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah karena pikiranmu diubahkan untuk berpikir tentang hal yang benar, yang mulia, yang sedap didengar, yang baik-baik, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ada orang yang pikirannya selalu dipenuhi dengan dendam. Kalau orang yang mengaku percaya kepada Yesus, tapi masih memelihara rasa dendam, ya, untuk selalu ingin membalas kejahatan terhadap orang lain, perlu dipertanyakan apakah Roh Kudus itu dipersilahkan bekerja seluas-luasnya dalam kehidupannya, saudaraku. Jadi ada orang yang pikirannya selalu dipenuhi dengan dendam dan selalu merancang bagaimana caranya untuk membalas dendam. Ya, masih ada orang Kristen yang seperti itu. Ya, dia masih menyimpan rasa dendam terhadap orang lain. Bagaimana cara membalasnya dia usahakan dengan memprovokasi, ya. Pikirannya selalu berpikiran jahat untuk menjerumuskan orang itu, untuk menjatuhkan orang itu yang ia tidak suka, yang ia benci, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, ada juga orang-orang yang pikirannya selalu dipenuhi oleh pikiran jahat untuk menipu. Ya kan? Pikiran jahatnya untuk menipu, untuk mencuri, untuk korupsi, bahkan untuk membunuh orang lain. Mungkin hari ini kita bisa berkata bahwa kita tidak membunuh orang, tapi saudaraku yang dikasih Tuhan, sebenarnya kita itu bisa menjadi pembunuh karakter orang, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, sehingga orang tersebut ketika berjumpa dengan kita bukan semakin hari mengenal Tuhan, tapi semakin jauh daripada Tuhan. Dia semakin terpuruk daripada Tuhan. Ya, kenapa? Karena kita selalu memberikan sesuatu yang jahat kepada dia. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika Yesus memulai pelayanannya, ya, kalimat yang Tuhan Yesus katakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ya.
Matius 15 ayat 19, karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Jadi pikiran jahat yang ada di pikiran kita, yang ada di otak kita itu timbul dari dalam hati. Ya. Pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Ya. Seringkali orang Kristen tidak sadar ada banyak orang mengucapkan sumpah palsu, ya. Dia mengatakan sesuatu yang tidak benar, ya. Ya. Dia mengatakan sesuatu hoax, berita bohong, ya, dengan dilandaskan apakah kamu mengatakan demikian? Oh iya, gitu kan, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hatimu menentukan hidupmu. Hatimu menentukan jalan hidupmu. Hatimu menentukan masa depanmu. Hatimu menentukan keselamatanmu. Jadi jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jadi pikiran yang harus dikendalikan yang pertama adalah pikiran jahat. Yang kedua adalah pikiran kotor. Ya, pikiran kotor tidak hanya melanda anak-anak muda, tetapi juga melanda, menggoda orang-orang tua. Ya, pikiran kotor dan cabul seperti ini harus dikendalikan. Jika tidak, maka ia akan menumpuk dan suatu saat akan keluar dari mulutnya atau menjadi suatu tindakan nyata. Jadi ketika pikiran kotor itu terendap dalam memori kita, maka suatu ketika sudah menumpuk akan muncul ke permukaan dalam sebuah tindakan. Maka kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan tolong bersihkan pikiranku dari pikiran kotor. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kolose pasal yang kelima ayat yang kelima. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Jadi pikiran kotor itu bisa mendatangkan murka Allah. Pikiran kotor itu bisa mendatangkan hukuman. Oleh sebab itu mari kita sama-sama datang kepada Tuhan untuk meminta Tuhan membersihkan pikiran-pikiran kita dari pikiran-pikiran yang jahat, dari pikiran-pikiran yang kotor. Dan yang ketiga, saudaraku, ya, yang perlu dikendalikan adalah pikiran serakah. Ya, kenapa serakah itu masuk dalam pembahasan kita? Karena keserakahan itu dimulai dari alam bawah sadar, dari pikiran kita, saudara. Hati yang dapat merasa puas menunjukkan kedewasaan rohani. Jadi ada banyak orang itu tidak merasa puas dalam hidupnya. Karena apa? Karena Tuhan tidak cukup baginya. Jadi di sini dikatakan hati yang dapat merasa puas menunjukkan kedewasaan rohani. Kedewasaan rohani itu akan merasa puas jika ia mendapatkan Tuhan sebagai bagiannya. Orang yang kurang atau tidak dewasa rohaninya tidak pernah akan merasa puas dengan apa yang telah dicapai atau dimilikinya. Jadi apa yang dia miliki, apa yang dia punya tidak membuat hidupnya merasa sukacita, damai sejahtera, dan bahagia, saudaraku yang dikasihi. Sehingga ia tidak bisa mengucap syukur ketika ia sudah mendapatkan sesuatu karena ia belum merasa puas. Itu adalah pikiran jahat yang menguasai pikiran hidupnya. Sebaliknya orang yang dewasa rohaninya tidak membutuhkan banyak hal untuk membuatnya puas dan bahagia, tetapi ia sudah puas dengan kehadiran Allah di dalam hidupnya. Jika Allah hadir dalam kehidupan kita, maka kita akan mengalami damai sejahtera, mengalami sukacita, mengalami kegembiraan, dan mengalami kesehatan. Karena apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi kesehatan menjadi bagian kita, sukacita menjadi bagian kita, dan hidup itu menyenangkan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Karena tidak cemburu dengan orang lain, tidak iri dengan orang lain, saudaraku yang dikasih Tuhan. Itu jika kita merenungkan dalam Mazmur 16 ayat yang ke-11. Daud mengerti akan hal ini, karena itulah di dalam kehidupannya ia telah menetapkan kebutuhan pokoknya menjadi satu hal saja, yaitu diam di rumah Tuhan.
Mazmur pasal 27 ayat yang keempat. Diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Satu hal telah kupinta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Ya. Apa yang kita minta kepada Tuhan hari-hari ini? Ya, banyak di antara kita yang meminta diberkati hidupnya, diberkati keluarganya, diberkati anak-anaknya, diberkati pekerjaannya. Masih kurangkah semuanya itu sehingga kita tidak bisa bersyukur kepada Tuhan? Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya ingat satu lagu yang selalu mengingatkan kita bahwa Tuhan itulah satu-satunya yang kita butuhkan. Apakah itu? Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan kepengagungan kepadamu. Pales. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Hati kita bersuka karena Tuhan, karena kita menganggap bahwa Tuhanlah segala-galanya dalam kehidupan kita. Jadi pikiran serakah itu perlu kita kendalikan dalam pikiran kita, saudaraku, supaya kita tetap dekat kepada Tuhan. Orang-orang yang mendekat kepada Tuhan, pikiran serakah itu akan semakin hari akan terkikis dalam kehidupannya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oke, Paulus telah belajar untuk merasa puas di dalam berbagai keadaan, baik di dalam kekurangan maupun di dalam kelimpahan, baik hal kenyang maupun hal kelaparan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, ia tidak mempunyai istri, tidak punya rumah, tidak punya pakaian yang indah ataupun barang-barang mewah di dalam kehidupannya, tetapi kehadiran Allah sungguh memuaskan hatinya. Ya. Kehadiran Allah memuaskan hidup Paulus, Rasul Paulus. Hidupnya merasa puas ketika Allah ada bersama dengan dirinya, saudaraku. Apakah kita merasa puas dengan Tuhan? Ataukah kita merasa bahwa Tuhan itu tidak cukup hanya karena ada Tuhan? Yang kita butuhkan adalah materi, harta, kekayaan, uang, apa yang ada di dunia ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sesungguhnya orang-orang yang mencari Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua kebutuhan yang ia perlukan Tuhan akan penuhi. Tuhan akan cukupkan, saudaraku. Tuhan akan memelihara kehidupan orang-orang yang mencari Tuhan, yang mencari kebenaran dan kerajaannya. Jadi, saudaraku, orang-orang yang mencari Tuhan, segala sesuatu yang ia butuhkan dalam kehidupannya itu diperlengkapi untuk menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga kita dapat berkata, Tuhan terima kasih. Tuhan, aku mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Ya, Paulus telah dipenjarakan selama 5 tahun waktu ia membuat pernyataan ini, tetapi hatinya dipenuhi dengan kepuasan. Inilah tanda penguasaan diri yang telah mencapai tingkat kedewasaan yang tinggi. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-11 dan 12. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Jadi pikiran serakah
itu harus dikendalikan supaya kita dapat mencukupkan, belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Ya. Kalau bahasa kita wis tahu, ya. Sudah pernah. Ya. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Karena Paulus mengalami semuanya itu, baik dalam hal kelimpahan maupun kekurangan, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Sampai ia karam kapal, dia terdampar, dia mengalami sakit. Bahkan ketika ia memiliki sebuah penyakit yang dikatakan ada duri dalam dagingnya, dia meminta kepada Tuhan sampai 3 kali pun. Tuhan berkata, sudah cukup kasih karunia bagiku. Dan di situ Rasul Paulus merasa puas Tuhan menjadi bagian dalam kehidupannya, walaupun ia memiliki duri dalam daging, saudaraku. Seringkali kita berkata, Tuhan kenapa ini tidak engkau cabut duri dalam dagingku. Nah itu untuk bisa kita bersyukur. Ya, karena Paulus berkata, ketika aku lemah, di situ aku menjadi kuat karena Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, waktu menunjukkan pukul 8:50, saudaraku yang dikasih Tuhan. Untuk yang bagian terakhir, saya ingin mengajak saudara bagaimana kita dapat mengatasi. Ada beberapa cara praktis untuk menguasai diri. Beberapa kiat praktis untuk dapat menguasai diri atau untuk mengendalikan diri. Yang pertama, saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana kehidupan kita dapat kita kuasai sehingga hidup kita berjalan dalam kebenaran Tuhan. Salam Bu Erlina, ya, baru terpantau, ya. Hal yang pertama, saudaraku, ya, kiat yang pertama untuk dapat menguasai dan mengendalikan diri, yang pertama adalah dengan berdoa. Orang yang suka berdoa itu adalah orang yang mempercayai Tuhan. Bukan hanya sekedar rutinitas berdoa, tapi dia mempercayai apa yang ia doakan kepada Tuhan. Dan ia belajar dengan imannya menerima segala sesuatu yang ia doakan. Ia merasa bahwa Tuhan sudah mengabulkan doanya. Walaupun banyak faktanya, apa yang kita minta kepada Tuhan seringkali tidak menjadi kenyataan, tapi percayalah bahwa Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, berdoa dan mengambil saat teduh di bawah kaki Tuhan akan memberikan kekuatan secara rohani. Orang yang senang berdoa, dia akan diberi kekuatan secara rohani, mampu menghadapi tantangan, masalah, cobaan, sakit, penyakit, ya, pergumulan dalam kehidupannya. Ya. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Untuk bisa berdoa, kita ya diperintahkan untuk menguasai diri, ya, dan jadilah tenang baru bisa berdoa. Ya, orang yang mampu berdoa mempercayakan hidupnya kepada Tuhan adalah orang-orang yang mampu menguasai dirinya dan belajar menjadi tenang dalam segala situasi, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan yang kedua, bagaimana cara kiat kita untuk dapat menguasai dan mengendalikan diri kita adalah yang kedua adalah dengan banyak membaca firman Tuhan. Ya, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya, harusnya banyak makan firman. Ya, karena Yesus berkata, manusia hidup bukan hanya karena makan roti saja, tapi makan firman yang keluar dari mulut Allah. Saudaraku yang membaca firman Tuhan dan merenungkannya akan melatih pikiran kita serta mengarahkannya kepada kebenaran. Pikiran-pikiran yang buruk, sia-sia, kotor, dan tidak membangun dapat disingkirkan dengan memenuhi hati dan pikiran kita dengan firman Allah, saudaraku yang dikasih Tuhan.
Sementara 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kenapa banyak orang Kristen tidak suka membaca Alkitab, lebih suka melihat postingan yang ada di media sosial itu sebagai konsumsi untuk kebutuhan rohaninya. Sementara Alkitab yang sudah diberikan, Alkitab yang sudah dimiliki, itu tertutup rapat-rapat, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bahkan ada di tempat-tempat lain, di pedalaman, di pelosok, mereka sangat rindu untuk memiliki Alkitab, tapi mereka tidak mendapatkan Alkitab, tidak bisa mendapatkan Alkitab. Kita yang memiliki Alkitab, kita simpan baik-baik, dan supaya tidak kelihatan lusuh dan kotor, maka Alkitab itu tidak pernah disentuh, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Harusnya Alkitab yang kita baca, firman Tuhan yang kita baca, memberi manfaat untuk mengajar kehidupan kita, supaya hidup kita berjalan dalam kebenaran, untuk menyatakan kesalahan. Dan kita tahu bahwa kita sedang berjalan dalam kesalahan atau berjalan dalam kebenaran, untuk memperbaiki kelakuan, supaya kelakuan kita semakin hari, kelakuan bertambah baik, bukan kelakuan bertambah jahat. Katanya mengikut Tuhan itu hidupnya diperbarui hari lepas hari, bukan tambah semakin jahat, saudaraku. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran, berjalan dalam kebenaran firman. Dan yang ketiga, kiat untuk mengendalikan dan menguasai diri adalah menjauhi pergaulan yang buruk, ya. Milikilah circle, komunitas yang baik dan benar, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang suka akan firman Tuhan, orang-orang yang setia dalam ibadah. Maka engkau akan mendapat impartasi bagaimana menjadi pengikut Tuhan, bukan memiliki komunitas circle orang-orang yang tidak loyal dengan Tuhan, orang-orang yang tidak setia dalam ibadah, orang-orang yang menjauh daripada ibadah, ya, orang-orang yang suka punya niat jahat terhadap orang lain. Maka hidupnya akan semakin susah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Menjauhi pergaulan yang buruk. Pergaulan yang buruk yaitu bergaul dengan orang-orang fasik. Orang-orang fasik itu orang-orang yang suka menyemooh, orang-orang yang suka menghujat, orang-orang yang suka dalam tanda kutip itu memberikan kritikan, katanya kritik untuk membangun, tapi cenderung kritikannya itu untuk menjatuhkan orang dan untuk memuaskan hawa nafsunya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi hal ini bukan berarti kita harus tidak berkawan atau memusuhi mereka, tetapi artinya kita tidak boleh membiarkan diri kita terpengaruh oleh perbuatan-perbuatan mereka dengan membiarkan diri kita terlalu erat bergaul dengan mereka. Ya. Firman Tuhan katakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jika kita bergaul dengan orang jahat, kita akan ketularan jahat. Jika kita bergaul dengan orang yang malas, kita akan ketularan dengan kemalasannya. Jika kita bergaul dengan orang yang suka gosip, kita akan ketularan menjadi penggosip. Jika kita bergaul dengan orang yang suka menipu, kita juga akan ketularan menjadi seorang penipu, saudaraku. Nah, jika kita bergaul dengan orang yang dekat dengan Tuhan, maka kita akan ketularan menjadi orang-orang yang mendekat kepada Tuhan. Jika kita bergaul dengan orang yang hidupnya lurus, kita akan meniru dia karena jalan hidupnya lurus dan benar. Jika kita bergaul dengan orang yang setia dalam ibadah, maka kita akan tertular menjadi orang yang setia dalam ibadah. Ya. Bahkan ada pepatah Cina tua, pepatah Tionghoa kuno, bahwa jika kita ingin berhasil, jika kita ingin sukses, bergaulah dengan orang sukses. Ya. Jika kita ingin menjadi orang pintar, orang pandai, bergaulah dengan orang bijak. Ya. Jika kita menginginkan sehat, bergaulah dengan orang yang sehat. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Dan yang keempat, kiat untuk dapat menguasai diri atau mengendalikan diri adalah dengan melatih diri untuk beribadah dan melayani. Tidak hanya cukup dengan beribadah, tapi latihlah dirimu
dengan belajar melayani. Paulus menjelaskan bahwa ia berusaha untuk melatih dirinya sedemikian rupa agar ia dapat mencapai sasaran hidupnya. Ya. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ya, salah satu cara melatih tubuh kita adalah dengan terlibat langsung di dalam suatu pelayanan. Belajarlah melayani apa yang bisa saudara lakukan. Ya, jangan hanya minta dilayani terus. Ya, orang yang minta dilayani terus itu bisa jadi ia adalah orang yang pesakitan. Ya, karena orang yang pesakitan itu tidak bisa melakukan sesuatu untuk dirinya. Jadi dirinya perlu dilayani oleh orang lain. Jadi salah satu hal untuk dapat bersyukur adalah belajar melayani. Ya. Dengan berada di ladang pelayanan pekerjaan Tuhan, Roh Kudus akan membuat roh kita terus menyala-nyala. Ya, oleh karena itu janganlah membuang-buang waktu, mulailah melayani pekerjaan Tuhan sesuai dengan kemampuan saudara. Firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Orang yang melayani Tuhan itu dibutuhkan kerajinan, dibutuhkan ya roh yang menyala-nyala baru bisa melayani Tuhan. Nah, jika roh kita belum menyala-nyala, jika kita belum setia dalam hal ibadah, bagaimana kita bisa melayani? Ya, setia dalam ibadah dan setialah dalam melayani pekerjaan Tuhan. Dimanapun saudara berada, tetaplah dapat setia beribadah. Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan, selamat malam semuanya, shalom semuanya. Saya percaya bahwa berkat kemurahan Tuhan menjadi bagian hidup saudara. Saya mau berdoa untuk saudara, kiranya di bulan Desember ini, di bulan-bulan Natal ini, kita mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa dari Tuhan. Kita mendapatkan kejutan-kejutan dari Tuhan, ya. Kita mendapatkan second blessing, ya, berkat. Ya. Yang kedua, ya, daripada Tuhan, kiranya hidup kita semakin hari semakin memuliakan Tuhan dan semakin bisa jadi berkat bagi orang lain, ya. Semakin hari semakin setia kepada Tuhan dengan menunjukkannya dengan kesetiaan kita dalam ibadah, dalam kesetiaan kita dalam melayani Tuhan. Maka hidup kita jadi bermanfaat dan berarti bagi orang lain. Oke, saudaraku semua, kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya malam hari ini, kami percaya saat ini Engkau tetap memberkati hidup umat-Mu, orang-orang yang tetap mencari Engkau. Memberkati hidup orang-orang yang tetap setia dalam ibadah dan dalam pelayanannya. Tuhan, malam hari ini, saat ini, hamba-Mu berdoa kiranya berkat kemurahan Tuhan menjadi bagian orang-orang yang sudah bergabung dalam doa sehati saat ini. Tuhan memberkati hidupnya, Tuhan memberkati keluarganya, Tuhan memberkati masa depannya, Tuhan memberkati pekerjaannya, rumah tangganya, dalam berkat nama Tuhan Yesus. Malam hari ini berdoa untuk Ibu Yuli Nurhayati, kiranya berkat kemurahan Tuhan menjadi bagian Bu Yuli. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, ya. Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati anak-anakmu, Tuhan memberkati segala pekerjaanmu. Dan berkat-berkat yang baru engkau akan menikmatinya dengan sukacita karena Tuhan itu murah hati. Diberkati engkau dengan segala hal yang engkau harapkan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan berkat yang tidak lazim itu diperintahkan mendatangi kehidupanmu dalam nama Yesus, ya. Berdoa untuk Pak Victor dan Bu Erlina.
Kiranya rumah tangga, keluarga Pak Victor, Bu Elina diberkati oleh Tuhan, diberikan kesehatan, ya, dipulihkan kesehatannya. Kiranya semua keluarga, anggota keluarga mengalami kesehatan dalam Tuhan. Dalam berkat nama Yesus, ya, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Di dalam berkat nama Yesus, kesehatan dan pemulihan itu menjadi bagianmu. Kiranya keluarga Pak Victor dan Bu Elina menikmati berkat kemurahan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Ya, diberkati segala yang dicita-citakan, diharapkan, ya. Kiranya Tuhan memberkati apa yang menjadi harapan-harapan ke depan. Tuhan memberkati keluarga, Tuhan memberkati anak-anak, Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan dalam berkat nama Yesus, sehingga dapat menikmati berkat kemurahan Tuhan dan dapat diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa untuk Pak Daniel Wahyoto, kiranya Tuhan memberikan kecukupan untuk Pak Daniel Wahyoto, menjamah kesehatan Pak Daniel Wahyoto. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati pelayanan, Tuhan memberkati keluarga, anak-anak, Tuhan memberkati pekerjaan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kiranya berkat kemurahan Tuhan menjadi bagian Pak Daniel Wahyoto dan keluarga. Dalam nama Yesus, berdoa untuk Pak Musi dan Bu Anggra serta anak-anak. Kiranya berkat kemurahan Tuhan memberkati keluarga Pak Musi. Kiranya kesehatan, kekuatan, dan kelimpahan menjadi bagian keluarga Pak Musi. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan, Tuhan memberkati pelayan, Tuhan memberkati jemaat. Dalam berkat nama Yesus, ya, berkat yang tidak lazim diperintahkan mendatangi keluarga Pak Musi, sehingga di bulan Natal, di bulan Desember ini mengalami happy ending di dalam nama Yesus. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini kami berdoa. Hamba berdoa untuk siapa saja yang sudah melihat, mendengar, memperhatikan, menyimak, dan menyimpan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupannya. Saya berdoa kiranya mukjizat Tuhan itu terjadi dalam kehidupanmu. Kiranya berkat kemurahan Tuhan diperintahkan mendatangi kehidupanmu. Jadilah engkau orang yang dipulihkan. Jadilah engkau orang yang sehat. Jadilah engkau orang yang memiliki damai sejahtera, sukacita, dan penuh dengan penghiburan. Ya, Allah yang sumber segala sumber itu akan mencukupkan segala kebutuhanmu. Dalam berkat nama Yesus, engkau yang bergumul dalam pekerjaanmu, Tuhan menolong dan memulihkan, sehingga Tuhan dimuliakan dalam hidupmu. Berkat kemurahan Tuhan sanggup memberikan keberuntungan demi keberuntungan dalam setiap pekerjaan dan jerih lelahmu. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa, Allah yang setia dengan janjinya. Seperti hanya bunyi firman Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan diberkati hidupnya. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang siap untuk menerima berkat daripada Tuhan, katakan amin, amin, amin. Shalom. Terima kasih saudaraku sudah bergabung bersama dengan saya. Kiranya dapat berjumpa kembali di waktu dan jam yang sama di minggu depan. Kiranya saya berdoa, kiranya saudara tetap dalam kondisi sehat dan tidak jatuh sakit. Saudara tetap dalam sukacita dan gembira dan tidak mengalami kesedihan. Saudara akan mengalami penghiburan dan berkat kemurahan Tuhan hari lepas hari. Berkat Tuhan selalu baru. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Hatiku